Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang menjadi pribadi simpatik dengan tata krama, sopan santun, dan menjaga rasa malu. Sejak dahulu, bangsa Indonesia terkenal dengan tata kramanya. Bangsa Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan pandai dalam menjaga rasa malu. Renungkanlah, orang yang buruk akhlaknya tidak disukai oleh teman dan masyarakat, serta dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, sebagai pelajar penting untuk mengetahui dan mengamalkan tata krama, santun, serta menjaga rasa malu dalam kehidupan sehari-hari. Tata krama adalah adat, etika, dan kebiasaan baik yang dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan. Tata krama sangat diperlukan dalam menjalani semua aktivitas, karena dengan tata krama itulah kehidupan bermasyarakat akan aman, nyaman, dan tentram. Lalu bagaimana cara membiasakan bertata krama dalam kehidupan sehari-hari? Seorang pelajar hendaklah membiasakan tata krama dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Contoh tata krama yang sebaiknya dilakukan oleh seorang remaja muslim adalah sebagai berikut. Pertama, tata krama dalam pergaulan. Agar pergaulan menumbuhkan kenyamanan, hendaknya memperhatikan tata krama dalam pergaulan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ramah kepada semua orang. Yang kedua, selalu berusaha menjaga perasaan orang lain. Yang ketiga, bersikap ingin membantu dan memiliki rasa toleransi yang tinggi. Yang keempat, mampu menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam situasi apapun. Yang kedua, tata krama dalam berpakaian. Adapun tata krama dalam berpakaian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berdoa ketika memakai pakaian dan mendahulukan bagian kanan ketika memakai pakaian. Yang kedua, mengenakan pakaian yang menutupi aurat, tidak terlihat transparan dan tidak ketat. Yang ketiga, tidak mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian lawan jenis dan menyerupai non-muslim. Yang ketiga, tata krama dalam perjalanan. Contoh tata krama dalam perjalanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan yang baik, lalu diawali dengan doa. Yang ketiga, tidak meninggalkan kewajiban syariat seperti sholat. Yang keempat, patuh terhadap peraturan setempat termasuk peraturan lalu lintas. Yang keempat, tata krama dalam bertamu dan menerima tamu. Berikut tata krama dalam bertamu dan menerima tamu menurut ajaran Islam. Yang pertama, etika ketika bertamu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika memasuki rumah seseorang, hendaknya meminta izin kepada yang memiliki rumah. Caranya dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Lalu, ketika sudah dipersilakan, barulah masuk dan duduk. Ketika menginap, hendaknya jangan lebih dari 3 hari. Selama bertamu, hendaknya menunjukkan tingkah laku yang sopan, tidak boleh asal masuk dan seenaknya sendiri. Lalu, adapun etika ketika menerima tamu, hendaknya kita menyambut dengan sambutan yang ramah, sopan, dan riang. Lalu, memberikan jamuan yang paling utama kepada tamu, mengantarkan tamu keluar rumah ketika tamu hendak pulang. Tata krama sangat penting bagi kehidupan seorang muslim, sebab dengan tata krama dapat menjadikan pribadi yang disegani, dihormati, dan disenangi oleh orang lain, memudahkan hubungan baik dengan orang lain, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi, dan memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan. Sopan adalah tertib, patuh pada aturan, hormat, dan beradab. Adapun santun adalah baik dan halus budi bahasa serta tingkah lakunya. Jadi, sopan santun adalah sikap, perbuatan, tingkah laku, budi pekerti yang baik dan halus serta diiringi sikap menghormati orang lain dalam bergaul. Bagaimanakah cara kita membiasakan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini merupakan penerapan pembiasaan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sopan santun kepada yang lebih tua. Yang kedua, sopan santun kepada teman. Yang ketiga, sopan santun kepada yang lebih muda. Sebagai seorang pelajar muslim, hendaklah berperilaku sopan dan santun dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Berikut ini contoh perilaku sopan santun yang sebaiknya dilakukan oleh seorang pelajar muslim. Yang pertama, ketika di rumah, tidak berbicara keras atau kasar kepada siapapun, apalagi terhadap orang yang usianya lebih tua. Yang kedua, tidak membantah perintah orang tua.
ketiga, mendengarkan bila orang tua sedang berbicara. Dan yang keempat, sebelum bepergian hendaknya meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua dan mencium tangan mereka. Yang kedua, sopan santun ketika di sekolah. Yang pertama, menghormati guru. Yang kedua, tidak mencela atau mengejek sesama teman. Yang ketiga, tidak mengobrol bila guru sedang menjelaskan materi. Dan yang ketiga, bersaing secara sehat dalam menggapai prestasi. Sopan santun yang ketiga adalah ketika di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menghargai dan menghormati setiap orang, terutama yang usianya lebih tua. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain secara tiba-tiba. Yang kelima, bila bertemu dengan orang yang kenal, sebaiknya disapa. Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari sikap sopan santun, di antaranya: yang pertama, menjadi umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, menjadi umat yang mencontoh perilaku Rasulullah yang memiliki sikap lemah lembut dan santun yang luar biasa. Yang ketiga, menjadi pribadi yang mudah diterima dalam pergaulan. Yang keempat, menabung amal kebaikan, sebab dengan membiasakan bersikap baik kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita. Yang kelima, termasuk orang yang terhindar dari bahaya atau dari gangguan orang lain. Malu adalah menahan diri dari melakukan perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan kotor dan perbuatan tercela, dan dari perbuatan yang hina. Malu merupakan sifat terpuji yang merupakan benteng dari perbuatan-perbuatan buruk. Malu dalam Islam terbagi menjadi tiga. Yang pertama, malu kepada Allah. Yang kedua, malu kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, malu kepada sesama manusia. Sebagai seorang remaja muslim, kita harus membiasakan diri memelihara rasa malu. Caranya adalah dengan melatih diri terus-menerus. Sikap terpuji tidak muncul dengan sendirinya, tetapi butuh latihan dan pembiasaan. Adapun manfaat dari memelihara rasa malu adalah: yang pertama, malu merupakan sunnah Nabi dan Rasul. Yang kedua, malu merupakan manifestasi dari keimanan seseorang. Yang ketiga, malu merupakan bagian dari sikap terpuji dan pengaruh yang baik. Yang keempat, sifat malu mengajak kepada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah, akhirnya pembelajaran kita pada materi ini sudah selesai. Semoga ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.